Di kesempatan kali ini saya akan membahas 7 cara meningkatkan traffic di Shopee. Tonton sampai selesai dan no skip-skip. Dan jika ada ilmu yang bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Septian Trio Arizona. Di kesempatan kali ini saya akan membahas 7 cara meningkatkan traffic di Shopee. Yang pertama, cara paling efektif untuk mendatangkan traffic di toko kita adalah dengan membuat keyword yang tepat. Lagi-lagi, poin paling penting adalah keyword. Kenapa? Karena setiap kali customer mencari sesuatu itu mengetikkan kata kunci, sehingga keyword atau kata kunci ini tidak bisa dipisahkan kalau kita ingin produk kita bisa bertemu dengan pembeli. Jadi kalau diibaratkan ketika ini ada pembeli dan di sini ada penjual, penghubung antara penjual dan pembeli, ini yang harus kita cari. Yang pertama adalah pintu penghubung pertama memang adalah keyword. Karena orang mencari produk pasti mengetikkan keyword atau mengetikkan kata kunci. Ya, jadi setiap kata kunci memiliki unik masing-masing, walaupun bisa jadi produknya sama. Ini menariknya, sehingga kalau masih ada yang takut persaingan harga, kemungkinan belum benar-benar memahami tentang keyword. Itu yang pertama. Kalau mau dapat traffic, tentu gunakan keyword yang tepat. Yang kedua, kalau kepingin tokonya mendapatkan traffic adalah bisa menggunakan iklan. Sudah jelas ya, kita menggunakan iklan, kita menggunakan layanan yang berbayar. Kenapa? Karena persaingan begitu banyak, ada ribuan produk, ada ribuan toko, sehingga tidak mungkin ketika tayang semua produk itu customer rela untuk men-scroll dari page 1 sampai page terakhir. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pergi ke pasar, itu kan tidak mungkin teman-teman itu mendatangi setiap toko yang ada di pasar itu. Sehingga iklan ini adalah memungkinkan meletakkan toko atau barang atau media promosi lah di tempat-tempat strategis. Jadi misalnya kalau di sebuah pasar mungkin ada petunjuk atau mungkin ada mading yang menunjukkan ada toko tertentu yang toko itu adalah punya promo khusus atau penawaran khusus. Nah, kalau menggunakan iklan di Shopee, tentu page 1 yang menjadi tujuan beriklan. Jadi kalau produk kita sampai masuk di page 1, kemungkinan trafficnya akan lebih banyak daripada produk kita tenggelam di page terakhir. Nomor 3, kalau ingin toko Shopee Anda ramai dengan traffic, sudah jelas Anda harus bisa masuk ke flash sale-nya Shopee. Kalau masuk ke flash sale-nya Shopee, otomatis traffic Anda akan lebih banyak karena banyak orang tertarik menggunakan fitur flash sale yang ada di Shopee. Nah, tentu toko Anda harus memenuhi kriteria yang mendapatkan undangan dari Shopee untuk bisa masuk ke sana. Dan untuk masuk ke flash sale Shopee ini juga membutuhkan modal. Ya, otomatis Anda akan diminta untuk mendiskon barang Anda habis-habisan oleh Shopee. Dan tidak semua seller berani mengambil kesempatan ini. Ya, tidak semua seller berani mengambil kesempatan ini. Kenapa? Karena otomatis ngancurin harga, ngancurin margin, ngancurin keuntungan. Nah, bagi Anda yang punya modal lebih banyak atau punya marginnya lebih banyak, yang memungkinkan masuk sana adalah masuk aja, karena ini meningkatkan traffic. Nomor 4 adalah teman-teman masuk ke
flash sale-nya voucher ya, flash voucher. Kalau bisa masuk ke sana, tentu ini juga akan bisa meningkatkan kunjungan. Lagi-lagi kalau masuk program-program yang dibuat oleh Shopee, otomatis harus merelakan menggunakan harga coret atau diskon-diskon yang begitu wow, sehingga orang lebih tertarik untuk mengunjungi toko Anda. Nah, apakah tidak rugi? Jawabannya tidak, ketika Anda memahami teknik antara barang utama dan juga barang turunan. Kalau toko Anda menggunakan teknik ini, tentu Anda tidak akan rugi untuk masuk ke promo-promo yang disediakan oleh Shopee. Contoh misalnya, Anda punya sebuah toko buku yang dimana buku Anda itu marginnya tipis. Nah, apakah Anda bisa untung? Bisa, ya, jawabnya bisa. Anda bisa jual parkirnya berbayar, Anda bisa jual stand, persewaan stand di toko Anda dan sebagainya. Itu banyak teknik sekali, ya, banyak teknik. Jadi Anda harus pikirkan ada produk utama dan ada produk turunan, sehingga orang beli ke tempat Anda tidak serta merta hanya mencari yang sedang diskon, tapi juga bisa tertarik untuk juga sekalian masuk ke keranjang produk-produk lainnya. Yang kelima adalah Anda wajib rajin-rajin untuk membuat postingan di Shopee Feed. Nah, banyak toko, banyak seller yang malas-malesan membuat konten untuk diposting di Shopee Feed, ya. Padahal ini adalah sebuah fitur yang bisa untuk mendatangkan traffic. Nomor 5. Nomor 6 adalah sambungan dari Shopee Feed, yaitu Shopee Story. Nah, teman-teman, juga banyak sekali seller yang enggan untuk rutin istiqomah untuk posting di story-nya Shopee. Padahal ini juga bisa mendatangkan traffic. Dan Shopee Feed dan juga Shopee Story ini tidak harus menggunakan promo-promo yang wow, tidak harus. Anda bisa menggunakan postingan-postingan awareness, postingan tentang produk Anda, dan menariknya adalah Anda bisa menggunakan hashtag di sana. Bisa sampai 30 hashtag yang bisa Anda masukin. Yang ketujuh ya adalah Anda bisa menggunakan dari jalur luar. Jadi Anda bisa menarik audiens dari Facebook Anda untuk bisa masuk ke toko Anda, dari Instagram Anda bisa masuk ke toko Anda, dari TikTok Anda untuk masuk ke toko Anda. Jadi ini dari eksternal. Sebenarnya masih banyak banget cara untuk bisa meningkatkan traffic di toko Anda, ya. Tetapi saya rasa 7 aja. Saya rasa Anda sudah sangat kerepotan untuk menggarap semuanya. Dan bisa jadi Anda tidak siap kalau seandainya traffic Anda begitu besar, ya, begitu besar, dan pesanan Anda begitu banyak. Ya, karena setiap hal yang besar itu tentu sebanding dengan resiko yang besar. Profit Anda bisa besar, omset Anda bisa besar, tapi resiko perputaran Anda, perputaran modal yang nyangkut di marketplace, di Shopee juga besar. Dan juga resiko mungkin kalau ada COD, pengembalian juga besar. Bisa jadi kalau barang Anda mudah rusak, rusaknya juga besar. Jadi apapun yang besar pasti sebanding dengan yang besar. Jadi jangan kira kalau kita ingin sesuatu yang besar itu kita bisa dapat enaknya aja. Karena sesuatu pasti berpasang-pasangan, ada enaknya, ada nggak enaknya. Jadi terimalah profitnya dan terimalah resiko kerugiannya. Itu cara bermain yang cerdas. Menginginkan sesuatu hasil saja tapi tidak mau menanggung resiko, itu impossible. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jika ada ilmu yang bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe.